Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnesia Amin, selaku pembicara satu tim pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan definisi mengenai pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan sosial. Kemudian, mosi ini hadir karena adanya pandangan bahwa nilai-nilai tradisional memegang pernikahan sebagai tujuan akhir terutama bagi perempuan. Meskipun masyarakat berubah, banyak orang yang menyimpan sikap ini. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang tua, teman, atau siapapun, sebenarnya setiap orang mempunyai pilihan untuk tidak menikah. Sebenarnya, tidak apa untuk tidak menikah karena seseorang tidak melulu membutuhkan pasangan untuk melengkapi atau membuatnya bahagia. Banyak orang yang tidak menikah dan masih menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Persepsi mengenai orang-orang lajang tak pernah berpindah dari arena kontensasi dengan membawa aneka ekonomi hingga alasan kesehatan fisik dan mental. Orang-orang yang menistakan kelajangan berupaya meyakinkan sekitar bahwa menikah adalah hal yang terbaik. Namun, nilai tradisional yang satu ini kini mendapat tantangan baru dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang sedikit banyak membawa dampak terhadap pilihan hidup seseorang. Tren yang berkembang belakangan ini memperlihatkan kecenderungan milenial untuk menunda atau bahkan tidak tertarik pada perkawinan. Tidak menikah berarti hidup melajang atau hidup sendiri. Hidup sendiri berarti seseorang tersebut memilih tinggal sendiri atau mengurus berbagai hal kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Seorang biasanya memilih untuk hidup sendiri karena mengharapkan kebebasan. Pernikahan menjadi tujuan akhir bagi sebagian orang. Bagian dari daya tarik ini adalah gagasan untuk menjadi satu tim yang bahagia. Tetapi kelemahan dari berada di satu tim adalah lebih sedikit kebebasan. Seorang yang telah memiliki pasangan harus mempertimbangkan pasangannya ketika sudah akan mengambil keputusan. Seseorang harus mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan ditambah lagi jika sudah mempunyai anak. Itu semua bisa menakutkan bagi orang yang menghargai kebebasan dan tidak ingin melepaskannya. Promosi mengenai hidup sendiri ini juga ada karena kepadatan penduduk saat ini yang dialami oleh Indonesia. Selain itu, promosi ini ada karena saat ini banyak ditemukan kasus-kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, mengapa promosi mengenai hidup sendiri ini penting? Yaitu alasannya untuk memberikan pilihan kepada masyarakat atas kebebasan untuk hidup sendiri yang diinginkan oleh sebagian orang. Kemudian, serta menekan jumlah kepadatan penduduk dan menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya yaitu pemerintah memberikan kebebasan tanpa adanya paksaan bahwa seseorang tersebut harus menikah. Selanjutnya, tujuan lain adalah agar mengatasi kepadatan penduduk dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Promosi hidup sendiri yang dilakukan pemerintah ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk tidak wajib menikah. Kebebasan di sini dapat berbentuk berbagai hal, yang salah satunya adalah kebebasan dalam penguatan karir, yang mana jika seorang tersebut menikah, khususnya wanita, terutama di Indonesia, akan dibatasi oleh pasangannya untuk berkarir. Dan di sini kebanyakan orang percaya bahwa adanya statement menikah, jika sudah menikah, kewajiban seorang wanita adalah mengurus rumah tangga. Tentunya ini membuat seseorang merasa terjerat. Seseorang psikologi dan penulis buku bernama Bella De Paulo mengungkapkan orang-orang lajang dapat menikmati kebebasan berkarir tanpa perlu memikirkan apa kata pasangannya, di mana harus bekerja, atau apakah pekerjaan yang dijalaninya sekarang cukup untuk mendukung relasi yang sedang dijalani. Fleksibilitas seorang lajang akan membantu menapaki tangga karir yang lebih tinggi. Demikian paparan De Paulo dalam situs Grades. Kemudian selain itu, adanya promosi ini adalah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Menurut World Matters Info, saat ini Indonesia menempati peringkat 4 dunia dengan jumlah penduduk sekitar 273.523.615 jiwa. Kepadatan penduduk ini merupakan faktor utama dan yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang besar dan kematian yang sedikit otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Akan tetapi seperti ini mendorong
untuk terus menambah jumlah anak dan padahal itu, juga akan meningkatkan perekonomian mereka, padahal tanggapan itu adalah salah. Padahal seperti kita ketahui kebutuhan hidup layaknya di masa kini sangatlah banyak. Anak-anak yang tergolong kategori usia non produktif, yang artinya belum bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, mau tidak mau orang tualah yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya tersebut. Jika jumlah anak semakin banyak, maka semakin bertambah banyak pula beban yang harus ditanggung. Kemudian dengan adanya promosi ini juga menyebabkan berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan melaporkan bahwa kasus KDRT meningkat selama pandemi dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Australia mengungkap bahwa salah satu alasannya adalah bertambahnya bentuk kerentanan pada perempuan. Kerentanan ini terjadi karena beban domestik perempuan juga meningkat selama pandemi. Dan apabila perempuan tidak memenuhi tugasnya dengan baik, mereka lebih rentan menjadi target tindak kekerasan. Jadi, karena adanya beberapa alasan di atas, saya sebagai tim pemerintah setuju dan percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri ini. Kemudian izinkan saya memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Yang pertama, apakah dengan adanya alasan di atas pemerintah tetap tidak boleh mempromosikan hal ini? Dan jika tetap tidak boleh, apakah ada landasan yang jelas dan mewajibkan setiap orang untuk menikah? Karena jika diwajibkan, bukankah itu sama halnya dengan melanggar hak orang untuk memilih, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tim oposisi pembuka, saya menolak dan tidak setuju apabila dari tim pembuka pemerintah yang beranggapan bahwa mempromosikan hidup sendiri atau tidak menikah dan tidak berkeluarga secara aktif karena seseorang pasti akan membutuhkan keluarga. Setiap orang pasti akan membutuhkan rasa kasih sayang dari seseorang atau dari keluarganya. Mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Hidup sendiri merupakan orang yang akan tinggal sendirian dan akan mengurus dirinya sendiri atau kebutuhannya dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Memang betul, ketika kita hidup sendirian, kita akan merasa bebas tanpa adanya banyak yang mengatur kehidupan kita. Tetapi perlu diingat bahwa setiap manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain, seperti kasih sayang, perhatian dari orang lain, dan bantuan-bantuan yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya, ketika kita memiliki keluarga, kita akan merasa diperhatikan oleh keluarga kita. Ketika kita sedang sakit, pasti kita akan diperhatikan dan dirawat hingga sembuh. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Menikah adalah suatu hal budaya yang sangat dihargai oleh hampir semua masyarakat di Indonesia dan setiap orang diharapkan untuk memasuki pernikahan pada usia yang sudah matang atau sudah dewasa. Adanya pernikahan adalah wujud nyata dari kesatuan dua manusia. Bukan hanya dua manusia saja, tetapi dua manusia yang menyatukan dua keluarga. Dengan menikah, adanya ikatan dua jiwa yang di dalamnya bisa saling berbagi, tidak perlu ragu dan takut karena sudah memiliki seseorang yang dapat diajak bicara tanpa takut untuk dihakimi. Untuk menikah, haruslah orang itu dapat memahami seseorang yang akan dinikahinya, karena untuk itu akan mempengaruhi saat sudah berkeluarga. Oleh karena itu, seseorang harus dapat memilih pasangannya dengan baik. Mempromosikan hidup sendiri, menurut saya tidak baik untuk masyarakat. Nah, orang yang memilih untuk hidup sendiri akan memiliki resiko, yakni yang pertama masalah kesehatan yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan aterosklerosis yang hidup sendiri memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan jika orang itu hidup bersama orang lain. Nah, yang kedua, merasa kesepian. Jelas, mereka akan merasa kesepian karena tidak ada teman mengobrol ketika mereka merasa capek atau merasa ingin bercerita tentang kegelisahan hidupnya. Dan mereka merasa kesepian, itu akan membuat seseorang mengalami kecemasan dan bisa jadi depresi.
Yang ketiga, mereka akan merasa kebosanan dalam hidupnya, karena mereka tidak akan pernah merasakan kehidupan berkeluarga yang bisa membuatnya bahagia. Untuk menjawab beban yang diberikan oleh tim pembuka pemerintah pertama, yaitu yang pertama, setiap orang diwajibkan menikah apabila orang tersebut berkeinginan dan sudah mampu untuk berumah tangga baik secara fisik maupun finansial dan tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka hukum menikah bagi orang tersebut wajib. Kemudian yang kedua, memang betul tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kewajiban untuk menikah, tetapi pasti setiap orang membutuhkan pasangan dan tidak bisa hidup sendiri. Sebagai tim oposisi, saya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Karena apakah tindakan tersebut sudah dilihat secara matang untuk proses kedepannya? Apakah sudah melihat dampak apa yang akan terjadi ketika pemerintah akan mempromosikan hidup sendiri? Menurut saya, pemerintah tidak seharusnya mempromosikan hidup sendiri. Mengapa demikian? Karena mempromosikan hidup sendiri hanya akan membuat permasalahan baru dan membuat perdebatan di masyarakat. Melajang atau hidup sendiri merupakan salah satu pilihan dalam hidup yang ditempuh seorang individu. Dalam memilih pilihan hidupnya tersebut, semua akan mempengaruhi gaya dan perilaku seseorang tersebut. Melajang merupakan suatu dorongan dari diri sendiri, bukanlah berasal dari dorongan orang lain. Bukanlah ketika orang yang sudah dewasa pada status quo, kebutuhan untuk berpasangan dan menikah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ketika pemerintah mempromosikan hidup sendiri kepada masyarakat, menurut saya sebagai tim oposisi tidak setuju, karena ketika tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan, sehingga tidak ada generasi-generasi penerus bangsa di masa mendatang. Bisa dilihat pada zaman sekarang ini, banyak yang melajang itu karena masalah karir, tetapi ketika karir mereka sudah tercapai, maka tetap akan menikah. Pemerintah tidak harus mempromosikan secara aktif hidup sendiri karena akan membuat dampak negatif bagi orang-orang yang memilih hidupnya untuk menjalani kehidupan sendiri, yaitu mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seksual. Dapat dilihat pada setiap orang yang sudah menginjak masa dewasa muda, tidak dipungkiri pasti mereka memiliki dorongan biologis yang bersifat alamiah. Dengan demikian, ketika orang hidup sendiri, kemungkinan besar seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketika orang hidup sendiri pasti akan mengalami orang hidup sendiri yang sedang sakit pasti akan mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya orang dalam keadaan sehat. Orang pasti akan mengalami jatuh sakit. Kondisi fisik secara berkelanjutan itu akan mengalami penurunan seperti kelelahan, capek, dan mudah jatuh sakit, apalagi dalam keadaan umur yang sudah tidak dewasa lagi. Nah, seseorang tidak akan berdaya sehingga membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain, terutama orang terdekat seperti pasangan, maksudnya suami istri, kemudian keluarga dan saudara. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa orang yang hidup sendirian tidak akan mungkin dapat meminta bantuan kepada pasangannya, yaitu istri atau suami, yang sebab ia tidak memilikinya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Pemerintah harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi setelah mempromosikan hidup sendiri. Terima kasih dari saya. Kami dari OG2 ingin menyatakan pernyataan bahwa di sini saya setuju dengan pernyataan tentang semua umur itu semua masyarakat harus menikah, tidak menikah. Kita itu bahwasanya pernikahan itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan atau melajang seumur hidup, karena Islam sendiri hukum menikah adalah makruh yang tidak dosa apabila tidak dilakukan. Biasanya tidak menikah disebut dilakukan karena tujuannya tertentu, seperti biasanya wanita mengejar karirnya sehingga dia melupakan bahwa dia belum menikah, dan wanita tersebut
berpikiran bahwa menikah itu tidak lagi penting dan yang terpenting adalah mengejar karir mereka. Dan untuk laki-laki sendiri, alasan mereka tidak menikah sebagian besar adalah mereka tidak ingin terbebani oleh wanita atau orang lain yang nantinya apabila mereka menikah lagi, dia akan terikat atau satu sama lain. Dan itu akan menjadikan beban lagi oleh laki-lakinya karena harus memenuhi kebutuhan dan tidak hanya dirinya sendiri, melainkan orang lain yang dinikahinya ataupun nanti anaknya. Sebagian besar orang memandang pernikahan sebagai tujuan akhir, tetapi dari itu lebih penting dari apapun dalam hal yang lain. Memandang pernikahan sebagai hambatan, mengingat pernikahan membutuhkan waktu dan usaha, dan itu dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal lain ketika memiliki tujuan akhir, karir, atau pribadi yang berarti segalanya jika melihat pernikahan sebagai rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, terkadang orang menikah bukan benar-benar dia menginginkannya, tapi karena mereka tidak terikat oleh tradisi harus menikah oleh salah satunya itu. Memiliki akhir yang bahagia. Karena pernikahan itu tidak jadi mudah melihat bagaimana orang-orang yang tidak tertarik menikah akhirnya tak mencarinya. Di situ biasanya sebagian besar pernikahan akan berakhir tidak bahagia. Tapi jika tidak merasakan tekanan itu dan tidak peduli dengan tradisi kita, cenderung tidak memaksakan diri sendiri untuk sesuatu yang kita bukan untuk kita sendiri. Seperti pernikahan tersebut, kita bebas memilih mau menikah atau tidak dengan sesuai keinginan kita sendiri. Tanpa terikat oleh tradisi tersebut. Selain hal-hal di atas, juga biasanya seorang tidak menikah karena mereka takut akan masa kelamnya ketika dia sedang berpacaran atau berhubungan sebelumnya, dan mereka berakhir dengan masa yang kelam, bahwa pernikahan itu justru akan membuatnya itu lebih buruk lagi dari hubungan-hubungan sebelumnya. Di sini mereka tidak memilih untuk menikah dan akan melajang seumur hidup karena masa kelamnya yang sangat menghantui mereka untuk melanjutkan kejenjangan yang berikutnya, yaitu menikah. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat keempat dengan memiliki 3,5% dari jumlah populasi penduduk di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan menyebabkan timbulnya permasalahan. Contohnya seperti tidak terpenuhnya semua kebutuhan rakyat dan tidak rata dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Mempromosikan merupakan sama halnya dengan mengajak dan mensosialisasikan kepada banyak orang. Pemerintah merupakan seseorang yang diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus negara. Selain itu, pemerintah merupakan orang yang sudah diberikan tanggung jawab oleh masyarakat dan sudah dipercaya oleh rakyat. Mosi yang telah diangkat ini menjadi perdebatan, yaitu tentang permasalahan harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Saya setuju dengan pertama, yaitu hidup sendiri yang dimaksud di sini seperti tidak berkeluarga dan tidak menikah. Saya sangat setuju apabila pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri atau sosialisasi tentang hidup, karena apabila pemerintah mensosialisasikan hal tersebut akan mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia dan dapat mengedukasi masyarakat. Apabila Indonesia dapat mengedukasi masyarakat agar mengurangi pernikahan dini. Apabila pemerintah mensosialisasikan secara aktif tentang hidup sendiri, masyarakat dapat memilih haknya untuk menikah atau tidak. Tujuannya pemerintah aktif mempromosikan hidup sendiri dapat mengurangi jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara merata dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat padat, yaitu sekitar 273,5 juta jiwa. Menurut saya ini angka yang sangat sudah besar. Apabila jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, penduduk Indonesia akan semakin padat pula. Dampak dari jumlah penduduk yang sangat padat ini meningkatnya angka pengangguran, banyak terjadinya kriminalitas, dan dapat memburuk kondisi sosial lainnya. Bisa kita lihat di media sosial, jumlah penduduk Indonesia sangat padat ya. Apabila pemerintah memberikan sosialisasi atau mempromosikan mengenai tidak diharuskannya manusia menikah, maka penduduk di Indonesia akan berkurang. Karena faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tergantung dari faktor kelahiran dan kematian. Apabila banyak orang yang melahirkan, maka jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah juga. Apabila banyak orang meninggal, kemungkinan kepadatan penduduk akan berkurang. Dampak dari penduduk Indonesia yang semakin padat yaitu berdampak pada kesejahteraan di Indonesia yang tidak tersebar secara luas. Banyaknya pengangguran. Nah, apabila masyarakat yang tidak menikah dapat mengurangi angka keturunan, maka Indonesia tidak mengalami kepadatan penduduk. Pernikahan ini merupakan juga tidak diinginkan oleh semua orang. Tetapi apabila seseorang belum siap untuk menikah, akan menimbulkan banyak permasalahan. Contohnya nih, apabila dapat dipaksa menikah atau belum siap, maka akan terjadi stres atau mentalnya kena. Timbulnya perceraian, meningkatnya kemiskinan, dan terjadinya kasus pelantaran anak. Di Indonesia banyak kasus yang belum siap menikah. Dan terjadinya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena di situ banyak
orang yang menikah karena terpaksa, karena terikat oleh suatu tradisi yang awal mulanya dia tidak mau menikah karena dia udah membayangkan bagaimana bahayanya menikah di masa kelam. Di sisi lain juga jumlah penduduk Indonesia sangat padat disebabkan oleh faktor nikah dan mempunyai anak, sehingga dan banyaknya penduduk di Indonesia, kesejahteraan di Indonesia tidak tersebar luas seperti daerah terpencil dan fasilitas pun kurang memadai. Contohnya pada masa pandemi, pembagian yang bansos ini tidak merata, tidak semua orang mendapatkan bansos ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan. Dari kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat padat. Maka hidup sendiri itu memang penting dipromosikan karena hidup sendiri memiliki kecukupan yang sangat luas. Tidak hanya rakyat tidak diperbolehkan menikah atau tidak boleh mempunyai anak saja. Sehingga apabila pemerintah aktif mempromosikan hidup sendiri, maka masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidup tidak sembarangan. Ada pertimbangan bukan hanya kesejahteraan rakyat yang tidak merata, tetapi angka pengangguran juga semakin bertambah dan masuk dunia kerja sangat susah di masa pandemi ini. Selain itu tanggungannya hanya sedikit, biasanya kebutuhan terpenuhi dan tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Apabila sudah berkeluarga, tentunya tanggungannya bertambah dan bebannya ditanggung menjadi lebih banyak. Sedangkan apabila seseorang tidak berkeluarga, tanggungannya lebih ringan daripada pengeluarannya yang lebih sedikit. Saya setuju dengan oposisi pemerintah 1 di banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Tercatat sebanyak 3.418 kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia di tahun 2020 sendiri. Dan itu terjadi karena seseorang yang awalnya tidak mau menikah ataupun trauma menikah, dia dipaksa oleh menikah karena biasanya tadi terikat tradisi ya oleh daerah tertentu yang mengakibatkan mereka dan berakhir tidak bahagia. Dan timbullah kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan ini mungkin juga mengakibatkan orang lain berpandangan bahwa menikah itu bukanlah hal yang tidak baik dalam hidup. Setelah itu, saya berpandangan juga menikah akan menekankan kasus peladakan penduduk di Indonesia yang sangat kita ketahui banyak kepadatan penduduk yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu, dengan ini saya setuju bahwa pemerintah harus secara proaktif dalam sosialisasi untuk tidak menikah, karena di dalam ini memberikan banyak solusi dari berbagai permasalahan, seperti masalah yang kita alami. Seperti yang masalah kita alami selama ini, yaitu peladakan kasus penduduk dan sosialisasi kasus peladakan penduduk akan semakin berkurang, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga akan berkurang seiring waktu. Permasalahan saya ingin bertanya tentang permasalahan yang baru akan timbul, itu contohnya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Saya tegaskan ya. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membantah argumen dari Saudara Riza yang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2020 tercatat sebanyak 3.418 kasus yang terjadi karena seseorang yang awalnya tidak mau menikah ataupun trauma menikah tetapi dipaksa menikah. Menurut kami, melonjaknya kasus KDRT di tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mana sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan, tak terkecuali bidang ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut yang mendorong seseorang melakukan KDRT lantaran tertekan atas kebutuhan ekonomi. Adanya promosi mengenai hidup sendiri yang berarti seseorang tidak menikah dan tidak berkeluarga tentu menimbulkan perdebatan. Sejauh ini sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang pasti akan dilaksanakan oleh setiap manusia. Pernikahan bukanlah hal yang tabu di negara Indonesia. Bahkan terdapat undang-undang perkawinan yang mendukung ikatan pernikahan. Pernikahan yang bahagia dan memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian yang diinginkan oleh setiap pasangan. Melangsungkan pernikahan bukan hanya semata-mata mendapatkan status sebagai suami dan istri, tetapi terdapat alasan dan tujuan yang hendak dicapai dari pernikahan tersebut. Salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Bayi-bayi yang dilahirkan dari pernikahan nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Kami sebagai tim oposisi menolak mosi yang menyatakan bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri, karena hal tersebut akan mengakibatkan semakin sedikit orang yang mau melaksanakan pernikahan. Ketika pernikahan di kalangan masyarakat semakin sedikit, maka akan menurun pula angka kelahiran bayi dalam ikatan pernikahan yang sah. Semakin menurunnya populasi anak berusia 0-14 tahun menunjukkan negara akan kekurangan generasi penerus bangsa. Populasi negara yang semakin lama semakin menua. Apabila populasi yang menua dengan cepat, tingkat
kelahiran yang rendah dan maraknya orang-orang muda yang menghindari pernikahan, maka akan memicu permasalahan populasi. Negara akan memiliki struktur usia yang terbalik, yang mana jumlah populasi orang tua lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi anak muda. Kondisi tersebut akan sangat mengkhawatirkan karena jika negara sampai kehabisan generasi penerus bangsa, maka siapa yang akan menjadi penerus selanjutnya? Contoh negara yang mengalami masalah populasi yaitu Korea Selatan. Saat ini kekayaan ekonomi Korea Selatan berada pada peringkat keempat terbesar di Asia setelah Cina, Jepang, dan India. Hal tersebut terjadi karena Korea Selatan telah bertransformasi dan penduduknya pun demikian. Dan dengan sangat cepat menyebabkan negara tersebut berada dalam paradoks terkait populasi masyarakatnya. Periode populasi membengkak, menurun, dan akhirnya membentuk garis datar. Populasi yang cepat dan menua serta tingkat perkawinan dan kelahiran yang rendah menyebabkan satu hal yang membingungkan untuk masa depan Korea. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk wanita di Korea Selatan memilih untuk memiliki anak lebih sedikit dan bahkan beberapa wanita memilih untuk tidak menikah sama sekali. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut. Membuat kebijakan guna menghindari terjadinya ledakan populasi perlu dilakukan, tapi harus memperhatikan dampak jangka panjang yang akan terjadi. Jika kebijakan yang diambil adalah mempromosikan hidup sendiri, maka sangat tidak logis. Masih ada solusi lain yang dapat dijadikan sebagai kebijakan guna mencegah terjadinya ledakan populasi penduduk, seperti menggalakkan program KB, menggalakkan program transmigrasi, melarang pernikahan dini, dan lain-lain. Menikah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan. Bagi sebagian orang, ada yang menganggap bahwa nikah merupakan sebuah kebutuhan, ada juga yang menganggap hanya sebuah keinginan. Menikah bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekaligus keinginan tergantung cara pandang dan situasi kondisi pribadi yang melakukannya. Namun, bagi orang yang menganggap bahwa menikah menjadi sebuah kebutuhan, tentu akan sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah untuk hidup sendiri. Dan hampir seluruh dari masyarakat Indonesia melangsungkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Dengan adanya promosi untuk hidup sendiri yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya memberi dampak jangka panjang yang buruk bagi negara, tapi juga berdampak bagi setiap individu warga negara. Menikah menjadi fase kehidupan baru yang dinanti banyak orang. Bagi sebagian orang, menikah merupakan hal yang penting. Terdapat beberapa alasan mengapa menikah itu penting. Yang pertama yaitu kesatuan. Menikah menjadi wujud nyata dari kesatuan dua manusia. Tidak hanya sekedar memberikan hidup kepada pasangan, namun juga pada keluarga. Karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Setiap orang bisa mencintai dirinya sendiri, tetapi mereka juga butuh untuk dicintai oleh orang lain. Yang kedua yaitu belajar tentang saling mengasihi. Menikah menjadi saat di mana mereka berbelas kasih satu sama lain. Pernikahan adalah tentang memiliki dukungan satu sama lain. Setiap keinginan yang tidak dicapai pasti memerlukan dukungan dan dorongan dari orang lain, tidak hanya dorongan dari diri sendiri. Di situ peran pasangan dan keluarga sangatlah penting, karena semakin banyak dorongan yang didapatkan, maka akan semakin yakin untuk mencapai keinginannya. Yang ketiga yaitu keamanan hidup. Setiap menikah dan berkeluarga, kita akan selalu memiliki seseorang untuk menjaga kita. Sebagai pasangan, kita pasti akan saling menjaga satu sama lain. Ketika ada yang sakit, pasti pasangan kita akan merawat dan menjaga. Jadi tidak perlu khawatir merasa tidak diurus. Dan sebagai pasangan pasti akan memperhatikan kesehatan satu sama lain. Seorang istri akan memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh suaminya. Ia akan memberikan makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Seorang suami juga akan menjaga dan memperhatikan kesehatan istrinya. Tak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Yang keempat yaitu menjadi orang tua. Menjadi orang tua merupakan salah satu berkat terbesar dalam hidup. Pernikahan memberi kesempatan untuk membangun keluarga dan memulai generasi baru. Oleh karena itu, menikah merupakan suatu hal yang penting. Banyak manfaat dan dampak positif yang akan didapat dan tidak ada kerugian yang akan terjadi apabila seseorang mau melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, selain berdampak buruk bagi negara yang kekurangan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, juga berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa orang yang hidup melajang dapat berbahaya bagi kesehatan. John Cacioppo, seorang psikologi dari University of Chicago, menemukan keterkaitan antara kesendirian dan efek buruk bagi kesehatan. Bukan hanya itu, mental seseorang yang sendirian lebih mudah tertekan, menjadi stres, dan mudah depresi. Para peneliti juga menemukan bahwa dibandingkan dengan pasangan yang sudah menikah, pria dan wanita lajang memiliki tingkat depresi, kecemasan, gangguan mood, masalah penyesuaian, dan bentuk tekanan psikologis lainnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat tidak logis apabila pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Untuk membahas sebuah kebijakan harus juga memperhatikan dampak jangka panjang yang akan terjadi. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan dari tim pemerintah mengenai permasalahan yang akan muncul,
mengenai masalahnya akan muncul apabila pemerintah mempromosikan hidup sendiri. Pemerasan jangka pendek yaitu seperti maraknya pelecehan seksual, dan jangka panjang permasalahan yang akan terjadi yaitu negara akan kekurangan generasi penerus bangsa. Sekian dari saya. Tiga, 2, 1. Sebelum masuk ke argumen, saya akan menyanggah beberapa pernyataan dari tim oposisi pertama yang mengenai pernyataan setiap orang membutuhkan orang lain atau kasih sayang atau keluarga. Hal ini tentu bisa didapatkan tidak hanya dengan melalui pernikahan saja, tetapi membahagiakan orang tua pun juga bisa membawa kebahagiaan. Dan jadi pernikahan di sini bukan menjadi jalan satu-satunya untuk mendapat kebahagiaan. Pernyataan yang kedua adalah mengenai membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menurut kami tidak masuk akal karena orang yang lajang atau hidup sendiri pun tetap membutuhkan bantuan orang lain, dan bantuan tersebut juga tidak harus melalui jalan pernikahan. Seorang yang hidup sendiri juga bisa meminta bantuan dari teman ataupun keluarga, dan keluarga di sini yang dimaksud adalah seperti ibu, ayah, atau kakak adiknya. Sanggahan yang ketiga adalah untuk tim pembuka oposisi kedua mengenai pernyataan populasi penduduk yang menurun. Hal ini menjadi pertentangan dari sudut pandang kami karena jika kita melihat negeri sendiri, maka populasi Indonesia pun juga sangatlah banyak, dan hal inilah yang menjadi dasar dari kami untuk setuju dengan mosi ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan 2 argumen, yaitu mengapa hidup sendiri menjadi penting dan kami mendukung pemerintah mempromosikannya. Yang kedua adalah hal-hal yang akan didapatkan jika hidup sendiri. Yang pertama, jika tadi tim pembuka oposisi kedua menyinggung mengenai negara luar, maka kami akan sajikan data-data mengenai populasi penduduk seluruh dunia. Hidup sendiri menjadi penting dalam status quo karena fakta menunjukkan bahwa populasi penduduk dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Jika melihat data dari situs resmi United Nations pada tahun 2011, jumlah penduduk dunia mencapai 7 miliar orang. Kemudian pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa penduduk dunia sekitar 7,4 miliar orang. Dan pada tahun 2020 mencapai 7,7 miliar. Dan diperkirakan pada tahun 2030 akan tumbuh mencapai 8,5 miliar penduduk. Dan 2050 mencapai 9,5 miliar penduduk. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar kami untuk mendukung mosi ini, karena masalah populasi penduduk semakin parah dengan populasi yang meningkat tanpa terkendali akan menyebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah jika penduduk yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, maka hanya akan meningkatkan angka kemiskinan, apalagi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut yang baik. Dan dampaknya adalah kekurangan pangan. Sebagai akibat dari apa? Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan lahan untuk memproduksi pangan. Selain itu, timbul juga permukiman kumuh dan akan mahalnya harga tanah dan rumah. Dan pemerintah juga akan mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat yang baik seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perumahan karena lokasi sudah padat oleh permukiman penduduk dan jumlah dana yang akan dikeluarkan pemerintah pun semakin besar. Yang kedua adalah tidak seimbangnya kebutuhan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial. Masalah sosial di sini seperti kemiskinan dan adanya konflik penduduk yang merasa iri dengan pendatang karena mereka lebih sukses dari penduduk aslinya. Masalah-masalah ini akan semakin bertambah jika populasi penduduk ini meningkat. Karena itu kami setuju dengan pemerintah untuk mempromosikan hidup sendiri, dan salah satu cara untuk mengatasi ledakan penduduk ini yaitu dengan hidup sendiri. Yang kedua adalah hal-hal yang akan didapatkan jika hidup sendiri. Menyambung dengan argumen yang tadi saya sampaikan, seperti pernyataan Spielman bahwa seseorang yang memilih lajang atau hidup sendiri akan terbiasa hidup independen. Independen di sini jangan diartikan sebagai individualis, tetapi lebih kepada mandiri. Tetapi walaupun sudah mandiri, tetapi mereka mampu atau bisa memelihara relasi yang kuat dan intim dengan teman-teman dan keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang kami dukung, bahwa kehidupan yang independen bukan masalah besar untuk saat ini, dan mereka bisa mengembangkan kemampuan dan ketertarikannya
pada sesuatu yang bisa mendukung passion-nya, dan dapat juga menikmati kebebasan berkarir tanpa perlu memikirkan apa kata pasangan. Banyak orang atau kadang kala pasangan itu mengatur hidup pasangan lainnya, ya sebenarnya itu tidak boleh dicampuri oleh pasangannya. Yang kedua adalah tempat di mana harus bekerja. Dia tidak akan berkompromi dengan pasangannya. Hal itu menjadi lebih fleksibel daripada mereka yang mempunyai pasangan dan harus bernegosiasi terlebih dahulu. Atau apakah pekerjaan yang dijalaninya sekarang itu cukup untuk mendukung relasi yang sedang dijalani. Dan fleksibilitas seseorang yang hidup sendiri inilah yang akan membantu menapaki tangga karir yang lebih tinggi. Selain itu, dengan hidup sendiri, seseorang yang lebih memahami diri sendiri dengan lebih baik, dan termasuk di dalamnya bagaimana seseorang itu mengenali identitasnya dan kemampuan untuk berempati, mencintai, mengontrol agresi. Inilah yang kadang atau rata-rata kerap terlupakan oleh seseorang yang berada pada relasi yang mempunyai pasangan. Kadang adanya pasangan akan terjadi bentrok pendapat atau pemikiran yang bisa membuat orang tersebut mengalami disonansi kognitif atau kegalauan. Ditambah lagi seperti adanya ucapan-ucapan kapan menikah atau sudah umur kenapa tidak menikah. Kata-kata tersebut itu tanpa disadari bahwa itu adalah tak beda dengan intimidasi. Karena apa? Karena mengusik konsep hidup seseorang. Padahal sejatinya bahagia masing-masing orang itu dimulai dari perasaan kecukupan diri terlebih dahulu, bukan dipaksakan seperti itu. Secara psikologis pun, seseorang yang hidup sendiri saat akan membuat keputusan besar atau menghadapi problem rumah tangga, seperti keputusan untuk melahirkan atau membesarkan anak, keputusan untuk mengatur keuangan, bahkan di saat-saat sulit akan lebih siap. Karena itu pernikahan sendiri bukan kebahagiaan tunggal. Ada juga bahagia itu bisa didapatkan ketika membahagiakan orang tua terlebih dahulu, seperti bisa berjalan-jalan dengan orang tua ke luar negeri atau ke luar kota lainnya. Hal itu bisa menjadi maka dari itu kami setuju dengan mosi ini. Sekian dari saya. 1. Saya akan bicara pada 5, 4, 3, 2, 1. Saya sebagai tim oposisi penutup, saya menolak hidup sendiri atau tidak menikah. Coba kalian pikirkan, manusia pasti memiliki nafsu seks. Lalu bagaimana manusia menyalurkan nafsu seksnya jika tidak ada pasangan? Apa hanya diredam dan ditahan saja? Apakah bisa? Apakah sehat? Perihal bisa ya tentu bisa. Namun dari segi kesehatan, mereka tidak akan sehat. Mereka yang meredam nafsunya akan timbul rasa stres dan depresi. Karena jika manusia menahan rasa nafsu seks, kemungkinan besar akan menimbulkan adanya gangguan proses kimia pada otak sehingga bisa menimbulkan stres dan depresi. Bahkan tercatat di Halodoc bahwa seks pada pria dapat menurunkan 50% resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Dan oksitosin yang baik untuk pria dan wanita, pelepasan hormon oksitosin memberikan semua jenis manfaat kesehatan termasuk meningkatkan mood, menurunkan kortisol dan tekanan darah, dan lain-lain. Intinya nafsu seks harus disalurkan, karena menurut medis, menahan nafsu seks tidak baik untuk kesehatan. Sekarang, bagaimana jika manusia menyalurkan nafsu seks tanpa menikah? Jika manusia normal, pilihannya hanya ada 2, bermain sendiri atau ke tempat prostitusi. Baik, saya akan membahas dampak buruk bermain sendiri, terlalu lama atau terlalu banyak. Seperti luka lecet akan iritasi, rasa sakit kelamin, memicu timbulnya penyakit Peyronie, dan lain-lain. Sekarang, bagaimana jika ke tempat prostitusi? Tentu akan lebih parah. Seperti terjadi seks bebas yang mengakibatkan HIV atau AIDS, yang dimana kita tahu itu adalah penyakit kelamin yang sangat berbahaya. Lalu,
Jika kita pahami lebih detail, seks bebas seperti itu malah membuat pelonjakan perempuan hamil di luar nikah. Tak hanya itu, perempuan hamil di luar nikah yang tidak berkemampuan ekonomi, kayak kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan, kita semua tahu, pasti mereka memutuskan untuk aborsi. Mereka pasti memilih jalan keluar dengan terpaksa memilih aborsi. Dan kita semua tahu, aborsi sangat berbahaya. Pasalnya dapat mengancam nyawa sang ibu dan juga sang janin. Ya memang sang ibu akan menghilangkan sang janin. Lantas bagaimana jika dari tim pemerintah mendukung mempromosikan hidup sendiri atau tidak menikah yang bertujuan menurunkan populasi manusia di Indonesia, namun malah membuat pelonjakan populasi manusia di Indonesia? Saya menolak dan cara ini tidak efektif untuk manusia di Indonesia. Jika berfokus kepada populasi manusia di Indonesia, ya ada beberapa cara seperti menurunkan populasi manusia di Indonesia, ya transmigrasi contohnya, memindahkan manusia di kota yang penuh ke kota yang sepi. Mungkin itu adalah cara yang sangat efektif, yang aman, yang sehat, memindahkan manusia, ya kan? Memeratakan pula generasi yang baik agar memajukan kota-kota yang sepi. Jadi Indonesia rata akan generasi yang baik. Lalu bisa juga menggunakan cara memperketat imigrasi agar tidak semua manusia pindah ke kota dan membuat pembludakan populasi. Semuanya rata di Indonesia. Terima kasih. Izinkanlah saya sebagai penutup pemerintah 2, saya setuju dengan musisi dan ini percaya bahwa pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Pembuka pemerintah 1 menjelaskan definisi tentang pernikahan, menjelaskan alasan seorang tidak menikah karena masih menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Di sini saya akan memperkuat argumen dari penutup pemerintah 1. Belum ada undang-undang yang mengatur orang tidak menikah dan berhak hidup sendiri. Tergantung bagaimana perspektif setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing, apa perlu menikah atau tidak. Saya ambil contoh tentang pernikahan yang sering terjadi di Indonesia adalah pasangan muda lebih rentan bercerai. Alasannya ingin cepat menikah karena teman seusianya banyak yang sudah menikah. Tuntutan sosial menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian pasangan muda. Mereka biasanya memilih untuk langsung menikah saat banyak teman seumurannya yang sudah menikah, padahal menikah membutuhkan persiapan banyak, bukan hanya dari segi cinta saja. Di antara persiapannya adalah siap secara emosional, fisik, dan keuangan. Selain itu, pernikahan bukanlah perlombaan yang harus diburu-buru agar bisa mencapai tujuan hidup. Bila dilakukan karena terburu-buru, nantinya ketika ada masalah besar, kedua pihak akan sulit untuk mengontrol emosi dan akibatnya terucap kata cerai. Yang kedua adalah merasa tidak bebas dan terkekang setelah menikah. Usia yang masih muda yakni antara 18 sampai 25 tahun adalah usia seseorang yang masih ingin merasa bebas tanpa ada kekangan dari manapun, termasuk dari pasangan. Jika di usia tersebut kamu sudah memutuskan untuk menikah, maka jangan heran jika nanti kamu akan kaget dengan kehidupan setelah menikah yang tidak bebas melakukan apapun layaknya masih sendiri dulu. Sekarang kamu sudah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dilakukan setiap harinya. Yang ketiga adalah kondisi keuangan yang belum stabil. Masalah keuangan yang cenderung selalu kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah salah satu permasalahan rumah tangga di awal pernikahan. Masalah keuangan inilah yang biasanya menjadi alasan seseorang bercerai. Apalagi jika pasangan muda yang menjalin rumah tangga belum punya bekal untuk mengatur keuangan dan masih memiliki pekerjaan yang belum siap. Ingat, menikah itu akan menanggung hidup dua orang, bukan hanya satu orang saja. Yang keempat adalah padatnya kesibukan hingga tak lagi mesra. Padatnya kesibukan satu sama lain menjadikan pasangan muda lebih banyak terjadi perceraian. Umumnya mereka masih belum bisa mengatur waktu kapan harus bekerja dan kapan harus bermesraan. Akibatnya kesibukan yang padat pun akan membuat hubungan keduanya yang jadi lebih renggang dan akhirnya rumah tangga jadi jenuh. Yang kelima adalah belum siap untuk menjadi orang tua.
Kebanyakan pasangan muda masih belum siap menjadi sosok orang tua anaknya nanti. Alhasil salah satunya akan mengalami baby blues dan merasa stres saat mengasuh anak selama 24 jam tanpa henti. Ditambah malam hari biasanya bergadang. Ketidaksiapan inilah yang akhirnya membuat mereka sama-sama tidak tahu bagaimana mengatasinya dan terjadi pertengkaran, lalu akhirnya bercerai. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk menjudge seseorang yang belum menikah. Bisa saja alasannya adalah menunggu mapan atau trauma karena pernah nikah lalu cerai akibat KDRT, keuangan yang belum stabil, atau faktor lainnya yaitu faktor selingkuh ke perempuan atau laki-laki lain. Sebaiknya pemerintah harus mensosialisasikan secara aktif mempromosikan hidup sendiri di lingkungan hidup sendiri sosial bisa diadakan secara offline atau online di lingkungan masyarakat setempat. Di semua agama yang ada, rata-rata ada tentang ayat atau kitab yang mengatur untuk menikah dengan lawan jenis agar mempunyai keturunan. Hidup sendiri bukan berarti tidak produktif. Tujuan dari adanya promosi hidup sendiri yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan kebebasan tanpa adanya paksaan atau wajib hukumnya bahwa seseorang tersebut harus menikah. Selanjutnya tujuan lainnya agar dapat diatasi kepadatan penduduk serta menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Saya sebagai pembicara oposisi akan merangkum argumen yang telah tim saya jelaskan terlebih dahulu. Pembicara 1 memberikan argumen manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Menikah adalah salah satu budaya yang sangat dihargai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dan setiap orang diharapkan menikah setelah usia matang. Orang yang memilih hidup sendiri akan memiliki resiko kesehatan mental, merasa kesepian, dan merasa kebosanan. Pembicara 2 memberikan argumen, jika memilih hidup sendiri akan berdampak pada negara, di mana negara kekurangan generasi yang akan menjadi penerus di masa depan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pengaruh dari pandemi ini. Pembicara 3 memberikan argumen tentang pentingnya menikah, karena jika tidak menikah dikhawatirkan akan menyalurkan ke hal yang tidak benar dan mengganggu kesehatan manusia. Saya mempunyai pendapat yaitu menolak bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Dimanapun dan kapanpun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Pemerintah diharapkan tidak mempromosikan secara aktif tentang hidup sendiri karena dikhawatirkan dengan tingkat kelahiran yang rendah, perkawinan yang lebih sedikit akan menimbulkan masalah di masa mendatang, seperti di Korea saat ini karena memutuskan hidup sendiri, besarnya angka kematian seseorang dibanding kelahiran menyebabkan jumlah penduduk Korea Selatan berkurang sebanyak 3.530 orang dalam sebulan. Pernikahan sendiri menjadi ikatan dua orang untuk hidup bersama selamanya. Ada proses koneksi dari dua jiwa untuk membentuk keluarga baru. Sayangnya, banyak orang yang menganggap menikah merupakan pengaturan yang sangat rumit, hingga membuat orang enggan untuk menikah. Padahal ada beberapa alasan mengapa menikah itu penting. Yang pertama yaitu pernikahan memberi kesempatan untuk menumbuhkan keluarga, dapat memulai generasi baru, membiarkan memiliki warisan untuk penerus kita. Pernikahan adalah tindakan yang indah untuk dua individu dalam cinta dan kasih sayang yang mendalam. Yang kedua, pernikahan adalah tindakan, di mana Anda yakin orang lain akan mengurus Anda. Anda tidak perlu khawatir dan merepotkan diri sendiri. Anda memiliki seseorang untuk merawat Anda. Yang ketiga, pernikahan menjadi sangat penting karena mengikat Anda ke jiwa yang lain dengan siapa Anda dapat berbagi segalanya yang Anda pikirkan tanpa takut dihakimi. Yang keempat, menikah dapat membantu dalam ikatan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Pernikahan menguntungkan keluarga satu sama lain. Pernikahan menciptakan ikatan baru orang dari dua keluarga. Yang kelima yaitu pernikahan mengajarkan Anda belas kasih dan dengan mempraktikannya. Pernikahan adalah tentang memiliki dukungan satu sama lain dalam setiap dan semua yang Anda dan pasangan lakukan. Pernikahan juga menjadi paket emosi bersama yang dituangkan untuk membentuk keluarga karena cinta dan kasih sayang. Dengan tidak mempromosikan hidup sendiri, maka dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Pernikahan adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Mempunyai dorongan seksual adalah hal yang wajar baik bagi lelaki maupun perempuan.
Namun, seseorang yang tidak mampu menahan dorongan seksual bisa terjerumus dalam kemaksiatan dan mungkin dapat melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Dengan menikah, maka seseorang bisa lebih mengendalikan nafsu sehingga perbuatan maksiat dapat terhindari. Perbuatan maksiat yang dimaksud adalah zina yang bisa terjadi kapan saja dan dengan siapa saja karena munculnya dorongan hawa nafsu. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan. Di Indonesia, dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika melakukan zina. Hukum di Indonesia tidak memandang jenis kelamin, apakah dia pria atau wanita, maka dapat dijatuhkan hukuman. Tidak hanya menghindari kemaksiatan, tujuan pernikahan ialah mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup. Maka dari itu, Anda dianjurkan untuk memilih pasangan yang tepat, sehingga bisa membangun kenyamanan bersama. Sebelum menikah, Anda sebaiknya mengetahui terlebih dahulu karakter dari pasangan. Pilihlah pula pasangan yang dapat menuntun Anda pada hal-hal yang positif, sehingga akan memberikan dampak berupa ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang salah dan menyebabkan hidup terasa runyam setelah menikah. Jadi penting bagi Anda untuk memastikan apakah pasangan tersebut tepat untuk dinikahi atau sebaliknya. Sebab pasangan yang sudah menikah diharapkan bisa bersama membangun rumah tangga yang penuh rukun, cinta, dan kasih sayang hingga akhir hayat. Menikah memang bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menikah adalah hal yang dianjurkan untuk mencapai masa depan. Oleh karena itu, saya tetap pada pendirian menolak pemerintah mempromosikan secara aktif untuk hidup sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.